Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemerdekaan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan dengan akhlak yang mulia. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kemerdekaan di Era Digital, Menjadi Muslim yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Sosial Media. Teman-teman yang saya banggakan, ketika mendengar kata kemerdekaan, mungkin yang pertama kali kita pikirkan adalah perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Namun, dalam perspektif Islam, kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas. Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi terbebas dari hal-hal yang dapat merusak diri kita, seperti kebodohan, perilaku buruk, dan penyalahgunaan kebebasan. Islam mengajarkan bahwa manusia memang diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi kebebasan tersebut selalu disertai dengan tanggung jawab. Di zaman sekarang, salah satu bentuk kemerdekaan yang kita rasakan adalah kebebasan dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Generasi muda memiliki kesempatan besar untuk belajar, berkarya, dan menyebarkan kebaikan melalui dunia digital. Namun, kebebasan di dunia digital juga memiliki tantangan. Banyak orang menggunakan media sosial tanpa memperhatikan dampaknya, seperti menyebarkan berita bohong, menghina orang lain, melakukan ujaran kebencian, atau membagikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa setiap perkataan dan tindakan kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Dalam kehidupan digital saat ini, ayat tersebut sangat relevan. Sebelum membagikan sebuah berita di media sosial, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang salah atau biasa disebut hoax yang merugikan orang lain. Teman-teman sekalian, kemerdekaan sejatinya dalam Islam adalah ketika kita mampu mengandalkan diri dan menggunakan kebebasan untuk hal yang baik. Orang yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang bebas melakukan apa saja tanpa aturan, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya sesuai dengan nilai kebaikan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, berbagi inspirasi, membuat karya positif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk membagikan informasi edukatif, mengikuti kegiatan positif, membuat konten yang bermanfaat, dan menggunakan internet sebagai sarana belajar. Sebaliknya, kita harus menghindari menggunakan media sosial hanya untuk menyebarkan kebencian, membuang waktu, atau mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai agama. Selain itu, kita juga harus menjaga akhlak ketika berada di dunia digital, karena meskipun komunikasi dilakukan melalui layar, tetap ada manusia lain yang menerima perkataan kita. Islam mengajarkan kita untuk berkata baik atau diam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengingatkan kita bahwa seorang muslim harus menjaga lisannya, termasuk dalam bentuk tulisan dan komentar di media sosial. Teman-teman yang saya hormati, generasi muda adalah penerus bangsa. Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh para pahlawan, harus kita isi dengan tindakan nyata. Di era digital ini, perjuangan kita bukan lagi melawan penjajah, tetapi melawan kebodohan, informasi yang salah, dan perilaku yang dapat merusak moral. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik. Jadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan manfaat, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian.
Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan kebebasan yang diberikan Allah dengan penuh tanggung jawab. Jadilah muslim yang merdeka, yaitu muslim yang mampu mengendalikan diri, berpikir bijak, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena kemerdekaan yang sebenarnya bukan hanya tentang bebas melakukan apa yang kita inginkan, tetapi tentang kemampuan kita memilih dan melakukan sesuatu yang benar. Sekian pidato dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.